90% orang yang terjebak utang sebenarnya bukan karena mereka nggak punya uang. Masalahnya jauh lebih serem dari itu. Mereka punya penghasilan, punya kerjaan, bahkan ada yang gajinya terus naik setiap tahun. Tapi anehnya, hidup mereka tetap sesak. Tanggal muda terlihat kaya, tanggal tua mulai panik. Dan yang paling bahaya, semua itu sering dianggap normal. Coba lu perhatiin, dulu waktu penghasilan masih kecil, hidup terasa sederhana. Nongkrong seperlunya, beli barang dipikir berkali-kali, dan masih bisa tidur tenang tanpa dikejar tagihan. Tapi begitu penghasilan naik, semuanya ikut berubah. Tiba-tiba muncul kebutuhan baru yang sebenarnya nggak pernah penting sebelumnya. HP harus ganti biar nggak kelihatan ketinggalan. Nongkrong harus di tempat yang estetik. Motor harus lebih keren. Outfit harus lebih mahal. Bahkan liburan pun sekarang bukan buat istirahat, tapi buat konten. Yang bikin lucu sekaligus miris, banyak orang rela nyicil demi terlihat berhasil di mata orang yang bahkan gak peduli sama hidup mereka. Mereka takut dianggap gagal, takut dibilang gak level, takut gak dianggap naik kelas. Akhirnya, hidup bukan lagi soal kebutuhan, tapi soal pembuktian sosial. Dan di titik itu, utang mulai masuk pelan-pelan tanpa disadari. Awalnya cuma pay letter, lalu kartu kredit, setelah itu pinjaman. Semua terlihat aman, karena kalimatnya selalu sama, nanti juga kebayar. Padahal yang sebenarnya terjadi, mereka sedang membeli validasi dengan uang masa depan mereka sendiri. Inilah penyakit sosial yang jarang dibahas secara jujur. Orang hari ini berlomba terlihat kaya, bukan berlomba membangun kekayaan. Mereka lebih fokus menjaga image dibanding menjaga kondisi finansial. Ironisnya, media sosial bikin semuanya makin parah. Setiap hari kita dipaksa melihat standar hidup orang lain, sampai akhirnya lupa kemampuan diri sendiri. Dan kalau kebiasaan ini terus dianggap wajar, maka gaji sebesar apapun gak akan pernah cukup. Karena masalah utamanya bukan di jumlah uang yang masuk, tapi di gaya hidup yang terus ikut naik demi memenuhi ekspektasi lingkungan. Sekarang coba lihat kehidupan orang-orang di sekitar lo. Banyak yang kelihatannya mapan dari luar, tapi sebenarnya lagi hidup dalam tekanan finansial yang gak pernah selesai. Gaji naik sedikit, langsung gaya hidup ikut naik 2 kali lipat. Baru naik jabatan, langsung merasa harus upgrade semuanya. Tempat nongkrong berubah, cara berpakaian berubah, bahkan cara hidupnya ikut berubah. Seolah-olah kalau penghasilannya naik, dia wajib terlihat lebih berkelas. Masalahnya, perubahan itu sering bukan datang dari kebutuhan, tapi dari tekanan sosial yang halus. Lingkungan bikin orang merasa harus menyesuaikan diri supaya nggak dianggap tertinggal. Teman kerja pakai iPhone terbaru, jadi ikut kepikiran ganti HP padahal yang lama masih normal. Circle nongkrong mulai pindah ke tempat mahal, akhirnya maksa ikut walau dompet mulai tipis. Media sosial juga ikut mendorong semuanya. Orang melihat kehidupan mewah tiap hari, sampai akhirnya standar cukup jadi rusak. Dan ini yang banyak orang nggak sadar. Semakin tinggi penghasilan seseorang, kadang justru semakin besar dorongan buat pamer pencapaian. Karena ada rasa ingin diakui, ingin terlihat sukses, ingin mendapat validasi bahwa hidupnya sudah naik level. Akhirnya, uang bukan lagi dipakai buat membangun masa depan, tapi dipakai menjaga penampilan hidup di depan orang lain. Fenomena ini disebut lifestyle inflation. Ketika pendapatan naik, pengeluaran ikut membengkak karena gaya hidup ikut berubah. Padahal seharusnya kenaikan penghasilan bisa dipakai buat menabung, investasi, atau bikin hidup lebih aman secara finansial. Tapi yang terjadi malah kebalikannya. Orang makin susah hidup tenang karena kebutuhan palsu terus bertambah. Ditambah lagi penyakit lain yang lebih bahaya, yaitu FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren, takut nggak ikut tongkrongan, takut merasa paling biasa di antara orang lain. Akhirnya banyak keputusan finansial dibuat bukan karena mampu, tapi karena gengsi. Mereka membeli sesuatu bukan karena butuh, melainkan karena takut dianggap nggak setara. Dan disinilah utang mulai terasa normal. Orang rela nyicil demi memenuhi standar sosial yang sebenarnya dipaksakan. Mereka tersenyum di luar, tapi tiap malam kepikiran cicilan. Kelihatannya keren di Instagram, tapi rekeningnya sering sekarat. Ironisnya, semua ini terjadi bukan karena mereka malas bekerja, tapi karena mereka terus berusaha terlihat berhasil sebelum benar-benar stabil. Semakin lama, pola hidup seperti ini mulai membentuk jebakan yang nggak kelihatan. Orang merasa dirinya baik-baik aja karena masih bisa bayar cicilan tiap bulan, masih bisa nongkrong, masih bisa upload story, masih bisa ikut tren. Tapi padahal diam-diam hidupnya udah dikendalikan sama tekanan untuk terus terlihat layak di mata lingkungan. Awalnya memang kecil, cuma upgrade barang, sesekali self-reward, ikut teman nongkrong, atau beli sesuatu karena lagi viral.
Tapi karena dilakukan terus-menerus, semua itu berubah jadi kebiasaan. Dan kebiasaan inilah yang pelan-pelan menghabiskan kemampuan finansial seseorang tanpa dia sadari. Yang lebih bahaya, banyak orang mulai menganggap utang sebagai gaya hidup yang normal dari lingkungan modern. Selama limit masih ada, dianggap aman. Selama cicilan masih bisa dibayar, dianggap nggak masalah. Akhirnya mereka hidup dengan pola gali lubang tutup lubang sambil terus mempertahankan citra bahwa semuanya baik-baik saja. Di titik tertentu, penghasilan nggak lagi terasa sebagai alat untuk membangun hidup, tapi cuma jadi alat bertahan dari tagihan bulan lalu. Gaji masuk sebentar, lalu langsung habis buat cicilan, pay later, dan kebutuhan yang sebenarnya lahir dari gengsi. Ironisnya, semakin capek mereka bekerja, semakin besar juga keinginan buat menghadiahi diri sendiri. Akhirnya muncul siklus yang gak selesai-selesai. Stres karena keuangan, lalu belanja buat menghilangkan stres, lalu stres lagi karena uang habis. Dan media sosial mempercepat semuanya. Orang terus membandingkan hidupnya dengan potongan kehidupan orang lain yang sudah dipilih paling bagus untuk ditampilkan. Melihat teman liburan, beli kendaraan baru, nongkrong di kafe mahal, akhirnya muncul tekanan batin yang gak diucapkan. Kok gue belum sampai situ? Padahal mereka gak pernah tahu kondisi asli di balik layar. Masalah terbesar dari semua ini bukan cuma soal uang yang habis, tapi soal cara berpikir yang pelan-pelan rusak. Banyak orang mulai mengukur nilai dirinya dari apa yang bisa ditunjukkan, bukan dari apa yang benar-benar dimiliki. Mereka rela terlihat kaya meski harus hidup dalam kecemasan finansial setiap hari. Dan ketika gengsi lebih besar daripada kesadaran diri, utang bukan lagi sekedar risiko. Utang berubah jadi gaya hidup yang dipelihara terus-menerus demi menjaga pengakuan sosial yang sebenarnya semu. Ketika seseorang mulai sadar kalau hidup yang selama ini dia banggakan ternyata cuma dibangun di atas tekanan dan kepalsuan, gaji terus naik tapi ketenangan gak pernah datang. Setiap bulan kerja keras cuma untuk mengejar tagihan yang bahkan sebagian besar lahir bukan dari kebutuhan, tapi dari keinginan untuk terlihat berhasil. Di fase ini, orang mulai kehilangan kontrol. Uang habis sebelum akhir bulan, tabungan gak ada, kondisi darurat langsung bikin panik. Bahkan banyak yang akhirnya terpaksa pinjam uang cuma buat mempertahankan gaya hidup yang sebenarnya udah gak sanggup mereka biayai. Dan yang paling menyakitkan, semua itu dilakukan demi pengakuan dari orang lain yang mungkin cuma melihat sekilas lalu lupa. Ironisnya, banyak orang masih gak mau mengaku kalau mereka sedang terjebak. Karena gengsi terlalu tinggi untuk berkata, "Gue sebenarnya capek." Mereka terus memaksakan diri ikut standar sosial yang makin naik setiap waktu. Padahal hidup bukan kompetisi siapa yang paling terlihat sukses paling cepat. Di titik ini, utang bukan lagi soal angka. Utang berubah jadi beban mental. Pikiran gak pernah tenang, kerja terasa berat, hidup penuh kecemasan karena setiap keputusan selalu dibayang-bayangi cicilan. Bahkan ada orang yang terlihat tertawa di tongkrongan, tapi pulang dengan kepala penuh tekanan karena besok tagihan jatuh tempo. Dan inilah kenyataan yang jarang dibahas. Banyak orang hancur bukan karena mereka miskin, tapi karena mereka terlalu sibuk membangun citra kaya. Mereka ingin melompat ke level kehidupan yang belum mampu mereka topang. Akhirnya, yang dikejar bukan kestabilan, tapi validasi. Padahal orang yang benar-benar kuat secara finansial biasanya justru nggak terlalu sibuk membuktikan apapun. Mereka ngerti kalau kekayaan sejati bukan tentang terlihat mahal, tapi tentang punya kendali atas hidup sendiri. Karena percuma terlihat sukses di luar kalau setiap malam hidup lu dipenuhi rasa takut soal uang. Banyak orang berpikir solusi dari masalah keuangan adalah menambah penghasilan. Padahal kenyataannya, sebesar apapun uang yang masuk, kalau pola pikirnya masih sama, hasil akhirnya tetap akan berantakan. Karena akar masalah terbesar bukan selalu dompet yang kecil, tapi keinginan yang terus membesar mengikuti standar sosial. Prinsip paling penting yang jarang dipahami adalah ini. Kemampuan finansial bukan ditentukan dari seberapa besar lu menghasilkan, tapi seberapa besar lu bisa mengendalikan diri. Sebab di era sekarang, godaan untuk terlihat sukses datang setiap hari. Iklan, media sosial, lingkungan, semuanya terus mendorong orang untuk membeli lebih banyak, tampil lebih keren dan hidup lebih tinggi dari kemampuannya. Makanya banyak orang yang sebenarnya penghasilannya cukup, tapi hidupnya tetap terasa sempit. Karena uang mereka bocor ke hal-hal yang sifatnya cuma menjaga gengsi sementara. Mereka sulit membedakan mana kebutuhan dan mana dorongan validasi.
Akhirnya, keputusan finansial dibuat berdasarkan emosi, bukan kesadaran. Orang yang matang secara finansial biasanya punya satu kemampuan yang sederhana tapi sangat mahal nilainya. Mereka bisa bilang nggak perlu meskipun sebenarnya mampu membeli. Mereka gak gampang terpancing tren. Mereka gak merasa harga dirinya turun hanya karena gak ikut gaya hidup lingkungan. Karena mereka ngerti ketenangan jauh lebih penting daripada pengakuan sesaat. Dan ini yang harus dipahami banyak orang muda hari ini. Gak semua hal harus dipaksakan sekarang. Gak semua pencapaian harus dipamerkan. Hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat terlihat berhasil. Kadang orang yang terlihat biasa aja justru sedang membangun fondasi hidup yang jauh lebih kuat dibanding orang yang sibuk terlihat mewah. Kalau lu terus hidup demi memenuhi ekspektasi orang lain, maka lu akan selamanya jadi budak penilaian sosial. Tapi ketika lu mulai hidup sesuai kemampuan, berhenti membandingkan diri dan fokus membangun kestabilan, disitulah hidup mulai terasa lebih ringan. Jadi jalan keluarnya bukan sekadar kerja lebih keras atau cari penghasilan tambahan terus-menerus. Yang pertama harus dibenahi justru cara memandang uang dan cara memandang diri sendiri. Karena selama seseorang masih merasa nilai dirinya ditentukan dari penampilan hidupnya, dia akan terus terjebak dalam siklus yang sama. Mulailah belajar hidup berdasarkan kemampuan nyata, bukan berdasarkan standar tongkrongan atau media sosial. Kalau penghasilan naik, jangan buru-buru menaikkan gaya hidup. Biasakan memberi jarak antara mampu membeli dan harus membeli. Banyak orang sebenarnya sanggup membeli sesuatu, tapi belum tentu itu keputusan yang bijak. Coba perhatikan orang-orang yang kondisi finansialnya stabil dalam jangka panjang. Mereka biasanya gak terlalu sibuk mengejar pengakuan. Mereka lebih fokus membangun keamanan hidup, punya tabungan, dana darurat, investasi, atau setidaknya hidup tanpa tekanan cicilan yang mencekik. Mereka sadar kalau ketenangan itu lebih mahal daripada sekadar terlihat keren beberapa saat. Selain itu, penting juga buat mengurangi kebiasaan membandingkan hidup dengan orang lain, karena sebagian besar tekanan finansial hari ini lahir dari perbandingan sosial. Orang merasa kurang bukan karena hidupnya buruk, tapi terlalu sering melihat kehidupan orang lain yang terlihat lebih tinggi. Padahal apa yang tampil di media sosial sering cuma potongan terbaik, bukan kondisi sebenarnya. Belajar bilang cukup adalah kemampuan yang sekarang makin langka. Banyak orang terus mengejar level hidup baru tanpa pernah merasa puas. Akibatnya penghasilan sebesar apapun tetap terasa kurang. Karena keinginan yang gak dikendalikan, manusia memang gak akan pernah selesai merasa kurang. Dan satu hal yang harus dipahami, membangun hidup itu maraton, bukan lomba sprint. Gak perlu memaksakan diri terlihat sukses di usia muda, kalau akhirnya harus hidup penuh tekanan. Lebih baik berkembang pelan tapi stabil daripada terlihat tinggi sebentar lalu jatuh karena gak kuat menopang gaya hidup sendiri. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar berhasil bukan yang paling sering pamer pencapaian, tapi yang bisa hidup tenang tanpa harus pura-pura kaya demi mendapat pengakuan dari orang lain. Jadi sekarang pertanyaannya sederhana, apakah hidup yang lagi lu jalani sekarang benar-benar untuk kebutuhan diri sendiri atau cuma supaya terlihat berhasil di depan orang lain? Karena banyak orang hari ini sebenarnya bukan kekurangan uang. Mereka cuma terlalu banyak memelihara gengsi dan terlalu takut dianggap biasa. Lifestyle inflation dan FOMO bikin banyak orang kehilangan arah. Penghasilan naik, tapi ketenangan hilang. Kerja makin keras, tapi hidup tetap terasa berat karena semua energi habis buat mengejar standar sosial yang gak ada ujungnya. Mulai sekarang, coba belajar hidup lebih sadar. Gak semua tren harus diikuti, gak semua pencapaian harus dipamerkan, dan gak semua keinginan harus dipenuhi saat itu juga. Kadang keputusan paling dewasa adalah berani hidup sederhana, meskipun sebenarnya mampu terlihat mewah. Karena sukses yang sebenarnya bukan soal siapa yang paling terlihat kaya, tapi siapa yang hidupnya paling tenang tanpa harus pura-pura kaya demi mendapat pengakuan dari orang lain. Kalau pembahasan ini relate sama hidup lu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena bisa jadi ada banyak orang di luar sana yang juga lagi diam-diam terjebak dalam perlombaan sosial yang melelahkan.